jadi laju reaksi itu adalah kecepatan perubahan konsentrasi produk atau reaktan per satuan waktu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu misalkan kita melakukan sebuah reaksi. Nah, sebelumnya kan kita persiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita reaksikan bahan tersebut, kan menghasilkan suatu produk ditandai dengan seperti pembentukan gelembung, ada juga pembentukan endapan, dan serta terdapat adanya gas. Nah, hasil daripada reaksi tersebut kita bisa menghitung berapa lama suatu reaksi tersebut berlangsung dari yang bahan mula-mula sampai menghasilkan gelembung dan juga endapan. Nah, laju reaksi itulah waktu yang dibutuhkan dari reaktan menjadi produk. Nah, baik, tolong siapa yang membaca tujuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini? Nah, silakan Malina. Peserta didik mampu menjelaskan laju reaksi melalui buku dan penjelasan guru. Peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Ya, benar sekali ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini belum. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang teori apa? Teori itu tumbukan. Siapa yang masih ingat tentang teori ataupun konsep dari teori tumbukan? Siapa yang masih ingat? Lupa. Alisa lupa apa yang ingat? Ramadan? Enggak ada yang ingat? Oh ya, silakan Alia. Jadi kalau misalnya partikelnya itu semakin kecil, maka hubungan efektifnya itu makin banyak. Ya, ada yang ingin ditambahkan saya dengan apa Alia? Ada lagi? Oke. Tumbukan itu apabila suhunya itu dinaikkan, maka energi kinetiknya akan semakin tinggi sehingga probabilitas terjadi tumbukannya itu semakin cepat. Nah, benar sekali, terima kasih banyak pada Alia dan juga Ramadan. Nah, konsep dari teori tumbukan. Nah, partikel itu untuk menghasilkan suatu reaksi itu harus saling bertumbuh. Nah, syarat untuk dia bisa menghasilkan reaksi tumbukannya itu harus efektif dan juga energi yang dibutuhkan itu harus mencapai, energinya itu harus cukup. Nah, dalam laju reaksi itu ada laju reaksi cepat dan juga laju reaksi lambat. Nah, coba lihat gambar itu. Gambar pertama gambar apa? Ya, petasan ataupun kemasan. Data nomor apa di depan data? Ya, apa siapa? Oke, udah. Oke, gambar pertama ada petasan atau kembang api. Nah, gambar kedua rantai yang berkarat. Nah, contoh yang pertama itu adalah contoh dari laju reaksi cepat. Maksudnya apa? Laju reaksi cepat. Nah, laju reaksi kan kita bilang tadi prosesnya itu berlangsungnya cepat. Seperti ini dia meledak dan juga menghasilkan cahaya dan juga ada terjadinya kenaikan suhu. Nah, proses inilah dia disebut cepat karena berlangsungnya itu dengan sangat cepat. Nah, misalkan petasan yang sudah kita bakar, boleh kita simpan lagi nggak? Enggak. Nah, kenapa boleh disimpan? Misalkan udah kita bakar nih, satu kita simpan, boleh nggak? Nah, itulah makanya ini disebut dengan laju reaksinya cepat. Nah, misalkan yang satu lagi ada rantai berkarat. Nah, proses perkaratan itu lama atau cepat? Lama. Nah, karena setelah misalkan contohnya ini rantai, contohnya paku. Pernah lihat paku berkarat? Nah, paku berkarat itu membutuhkan waktu. Nah, waktu itu kan nggak cepat seperti proses terjadinya petasan. Oke, baik. Nah, membahas tentang laju ada cepat, ada lambat. Tentunya ada yang mempengaruhi dari reaksi tersebut. Nah, yang pertama ada faktor suhu. Nah, suhu itu laju reaksi berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Yaitu semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Nah, berikutnya dengan meningkatnya suhu, maka energi kinetik itu akan semakin bertambah atau semakin cepat. Nah,
tumbukan. Semakin tinggi suhu, maka tumbukannya itu akan semakin cepat, semakin efektif seperti itu. Nah, kita lihat kita lihat bagaimana itu terjadi ya. Kaitan dengan teori tumbukan. Oke, ini coba kita praktek ya untuk mengetes tumbukan. Oke, ini sama kawan. Ya. Oke, coba ini hitungan dari 3, 2, 1 tepuk. Jangan ini yang kencang. Ini yang kuat ah. 3, 2, 1. Ini yang banyak, ini banyak. Jangan cuma sekali banyak. Bisa. 3, 2, 1. Itu dengan kecepatan yang cepat dan juga keras. Nah, itu. Ini sendiri boleh juga, sendiri ini. Nah, ini coba yang lambat. Jangan keras, tapi coba. Ya, dia nggak bersuara. Nah, jadi kayak kan kita tepuk tangan, gimana sekarang nggak ini? Kayak kita tepuk tangan ini, nah kan ada suara. Nah, itulah. Dan kita menggunakan 2 tangan. Sekarang nggak ada kawan bisa menggunakan 2 tangan. Nah, itu contoh dari tumbukan efektif. Nah, semakin cepat kita bertepuk tangan, semakin banyak suaranya kan? Ya. Nah, dia keras. Misalkan keras kita tepuk tangan bersuara. Misalkan walaupun banyak-banyak tapi kita nggak keras, nggak efektif, energinya itu nggak bersuara. Jadi kemudian tepuk tangan misalkan banyak-banyak tapi ini nggak bersuara. Makanya itulah kaitannya dengan teori tumbukan. Oke, ini contoh di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa kita menyimpan makanan dan juga buah-buahan itu di dalam kulkas? Takut busuk Pak kalau dipakai. Ya, supaya awet, supaya nggak busuk. Ya, Betul kan pakai sama yang buat Pak? ada betul juga. Nah, coba dilihat, ada nggak perbedaan antara gambar pertama dengan gambar kedua? Gambar kedua itu busuk Pak ya? Ya, gambar kedua itu buah-buahan itu mau busuk. Nah, dia busuk. Nah, itulah faktor dari suhu. Makanya kita menyimpan makanan itu di dalam kulkas. Nah, supaya energi aktivitas dari bakteri itu enggak meningkat. Dia itu lemah, misalkan dalam suhu rendah. Jadi enzim dia enggak efektif misalkan dalam suhu yang rendah. Misalkan suhu tinggi dia akan cepat membusuk. Makanya buah-buahan yang ada di luar ruangan itu membuat cepat busuk. Nah, contoh yang lainnya itu ada. Nah, contoh ini ada gula. Gambar pertama itu di air yang suhu ruang, suhu seperti ini, seperti suhu sekarang, nggak dingin, nggak juga panas. Nah, yang kedua itu air yang panas. Coba lihat ini partikelnya. Nah, ini kan cepat, lajunya itu cepat. Makanya ini gula, ini gula. Nah, dia kan berpisah, banyak tumbukan-tumbukan yang terjadi. Misalkan yang satu ini kan dia bertempur di sini. Dan partikelnya itu cuma nggak bergerak sedikit, nggak cepat. Nah, yang bergerak cepat membuat partikel dari si gula ini semakin hancur. Dengan dia cepat, nggak cepat larut. Ya, semua paham kan? Paham yang faktor pengaruh yang pertama? Suhu. Ya, suhu. Oke, yang kedua itu ada luas permukaan. Nah, maksud dari luas permukaan ini gimana? Luas permukaan itu kalian tahu nggak? Ya, bidang sentuh dari suatu bahan ataupun suatu benda. Nah, ini misalkan yang bidang sentuhnya mana? Itu cangkang. Ya cangkang yang bidang sentuh yang bisa kita Pegang. pegang. Nah, ini bidang sentuhnya banyak atau enggak? Banyak. Misalkan Bapak potong jadi 2. Semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Kita potong lagi. Jadi ya, semakin banyak sehingga
untuk reaksi itu akan semakin cepat. Bisa kena di sini, di sini, di sini, di sini, dan di seluruh bagian yang bisa kita sentuh, sehingga membuat reaksi itu akan cepat. Nah, contohnya seperti es balok dan juga es krim. Pernah makan es krim kan? Pernah. Es krim kan misalkan kita lama-lama kita bengong itu jadi cair kan? Ya. Nah, makanya kan kita dengan cepat nggak kita diamin gitu kan? Nah, dia akan cepat untuk mencair karena permukaannya itu dia lebih halus daripada es balok. Es balok kan dia besar. Misalkan kita diam lama lebih cepat es krim yang mencair daripada es balok. Nah, karena faktor dari luas permukaan tadi. Nah, yang berikutnya ada contoh dari satu ini yang kepingan, yang ini yang serbuk. Nah, yang kepingan itu yang, dan kalau kalian lihat yang mana yang akan lebih cepat bereaksi? Yang serbuk. Yang serbuk karena dia memiliki apa? Bidang Bidang sentuh sentuh banyak. luas permukaan itu yang semakin banyak. Nah, sehingga dia lebih cepat untuk bereaksi. Yang itu kan cuman yang bisa bereaksi itu di bagian sini, ini bidang sentuhnya. Nah, yang di dalam ini nggak bisa disentuh, jadi membutuhkan waktu yang lebih Lama. Oke, nah sekarang sekarang kita bentuk menjadi 4 kelompok. Ini Bapak ada bawa alat penambahan untuk kita bisa eksperimen untuk membuktikan teori yang sudah kita pelajari itu benar atau salah. Oke, silakan bentuk menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Oke, silakan terus